Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan kesuksesan, tetap gigih untuk berdoa, dan kita bersyukur. Adapun edukasi kita, penyebab tidak bisa menikmati hidup. Jadi tentang hidup ini. Agar hidup yang kita lalui, katakanlah hidup ini 100 tahun. Pada waktu kita umur 21 ke bawah, kita nggak menikmati hidup, masa anak-anak, masa bayi. Jadi kita katakanlah umur 21 sampai umur 60, kita merasakan nikmatnya hidup. Bagaimana sebabnya untuk penyebab tidak bisa menikmati hidup? Jadi penyebabnya tidak bisa menikmati hidup seringkali berkaitan dengan kondisi psikologis yang disebut atau ketidakmampuan ya merasakan kesenangan. Jadi tidak mampu merasakan kesenangan. Ada secara guyon mengatakan, oh kecilnya nggak bahagia. Wah, jangan sampai ya. Sehingga ketidakmampuan merasakan kesenangan akibat depresi atau stres kronis. Stres kronis. Bagaimana sebenarnya trauma, faktor lain yang meliputi membandingkan diri dengan orang lain. Jadi jangan dibanding-bandingkan diri. Kita berenam saja, laki-laki dari rahim yang sama, tapi rezekinya beda-beda, kemampuan sekolahnya beda-beda. Jadi tidak bisa kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Jadi disinilah sebenarnya ketidakseimbangan itu. Kalau kita membandingkan diri dengan orang lain, tentu ada kepincangan pedoman yang akan menyebabkan kita tidak bisa menikmati hidup itu. Berikut ini adalah penyebab umum mengapa ya seseorang sulit menikmati hidup. Ini secara ilmu pengetahuan disebut dengan kondisi psikologis. Kondisi psikologis ini adalah gejala umum dari teori depresi atau gangguan kesehatan mental ya. Kesehatan mental. Sehingga membuat hal-hal yang dulu disukai. Jadi untuk bisa mental kita sehat ini ya berolahraga, supaya kita dapat mengisi waktu ini. Karena kalau kita tidak mengisi waktu, tentu nanti akan datang bayang-bayangan atau pemikiran atau jalan pintas setan ya. Jadi perlulah kita mau mengkaji diri, kesenangan kita apa. Mungkin dengan sibuknya kita melukis, atau dengan sibuknya kita membeli peralatan-peralatan pompa bekas di rumah, kita dandani, kita kerjakan, sehingga kita tidak menyadari bahwa waktu positif kita untuk kesehatan kita itu dapat teratasi, bisa kita nikmatin hidup. Oleh sebab itu perlulah kita melaksanakannya agar kita bisa menikmatin. Sangat disayang ya, dilihat orang itu enak, kebunnya luas, anak-anaknya sukses, tapi belum tentu dia dapat menikmati hidup. Ada juga sebagai pedoman tadi supaya bisa menikmati hidup, disebut dengan stres kronis, yaitu tekanan hidup yang berkepanjangan. Jadi tidak putus-putusnya tekanan-tekanan itu ya. Habis kehilangan mobil, dia bahkan kehilangan tempat pencari nafkah, misalnya terbakar, atau mungkin ditipu orang, sehingga menyangkut tentang keuangan ini, disebut dengan stres kronis. Tekanan hidup yang berkepanjangan, di mana kemampuan otak
untuk merasakan kegembiraan. Jadi oleh sebab itu kita rencanakanlah, atau pada waktu kita mendapatkan penghasilan, katakanlah penghasilan kita 300.000, maka 50% dari 300.000 itu digunakan untuk kebutuhan hidup, jadi 150. 20% dari itu kita gunakan untuk tabungan masa tua kita, sehingga 30% kita gunakan untuk kebutuhan hobi atau minat kita. Ini cara menghilangkan stres kronologis. Ada juga disebut dengan trauma, sehingga pengalaman-pengalaman yang lalu itu memang disebutkan sebagai pembelajaran. Cuman dia merasakan trauma, pernah tertipu, sakit hati, tidak bisa mendapatkan hasil yang baik, jadi trauma. Kalau udah trauma begini, memang harus ke psikologis, ke psikiater, dituntun secara medis, sehingga membuat hidup ini dapat berarti, hidup ini bergairah. Itulah adanya penyebab trauma. Jadi kita bisa mencari jalan keluar, sehingga terasa hidup ini bergairah, karena kita sudah melalui trauma yang kita lalui. Juga membandingkan diri, ya, membandingkan diri sih boleh saja. Kita gajinya sama, anaknya sama, kenapa ya kehidupan saya begini, mereka itu bagaimana, boleh untuk membandingkan diri, boleh. Oh dia punya sawah, saya juga punya sawah, tukang bekerjanya juga sama, tukang sewa kendaraan untuk membajak sama, pupuk sama, benih sama. Tapi kenapa ya? Bisa juga karena hama, bisa juga karena posisi tempat kita mungkin cenderung lebih dekat dengan air sehingga banjir, atau bisa juga tetangga bersebelahan kita bersawah tadi kurang mengurus sawahnya sehingga banyak tikus, banyak. Ini bisa, boleh kita untuk membandingkan diri, sehingga pencapaian akan dapat kita terima, sehingga kita bisa menikmati hidup itu tadi. Selanjutnya yang lebih dominan lagi, kurang kepercayaan pada diri. Harusnya kita harus percayalah diri kita. Jangan percaya dengannya orang mungkin mediasi, orang mungkin menunjukkan, orang mungkin memberikan gambaran, tapi yang menjalaninya kan kita. Sehingga kita bisa menerima. Jadi bagaimana kurang penerimaan diri, sehingga dapat gali keluar, sehingga penyebab tidak bisa menikmati hidup tadi tidak sampai ya, karena kita mengoreksi, karena kita mengevaluasi, karena kita merencanakan, sehingga kita dapat menikmatinya. Wajarlah kalau kita berhasil, karena kita jatuh bangun, kita dari pengalaman, jatuhnya kita sebutkan sebagai pendidikan. Ada juga terputusnya dari tubuh. Jadi terputusnya seringkali terjadi akibat pengabaian di masa lalu. Jadi di masa lalu ini jangan diabaikan ya. Pelajaran yang sudah kita terima jangan diabaikan. Keterjatuhan yang lalu itu sebagai pengalaman, jangan terulang lagi. Sehingga benar-benar diinginkan oleh kita sendiri, oleh tubuh kita. Sehingga kita dapat untuk menemukan kepuasan, ya, kepuasan daripada penerimaan, bisa menikmati hidup itu tadi. Oleh sebab itu langkah penanggulangannya jika kondisi berlanjut diartikan untuk melakukan aktivitas menyenangkan. Ya bisa supaya pemikiran ini dapat segar, ya rekreasi lah, wisata lah.
atau dengan cara berolahraga lah, atau melanjutkan kesenangannya apa, sehingga kita memprioritaskan tersebut, sehingga kita atau bila perlu konsultasi lah dengan rumah sakit yang dipercaya, rumah sakit yang ditunjuk, sehingga kita bisa tukar pemikiran kepada psikologi atau psikiater. Waktu kita sangat terbatas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.